cukup baik, jadi sudah bisa kami terima audio maupun videonya dengan baik. Ini kurang lebih ada sekitar 14 site. Dan kemudian ada site juga yang sebetulnya mendaftar mau mengikuti menggunakan video conference tapi belum melakukan tes koneksi sehingga kami tidak mengetahui statusnya seperti apa, yaitu Universitas Gorontalo. Nah ini kami mohon nanti mungkin dari tim teknis kami akan coba menghubungi dan sebelum kuliah kalau bisa melakukan tes koneksi dulu sehingga kami tahu kira-kira bagaimana statusnya. Dan kemudian yang biru, baik yang biru dasarnya maupun biru hurufnya, itu adalah yang mengikuti dengan moda webinar. Nah cuma kalau yang tulisannya biru dan dengan latar belakang putih ini menyatakan mengikuti moda webinar tapi belum mencoba fasilitas webinarnya. Jadi sehingga kami juga masih belum tahu apakah mereka bisa melihat webinarnya ini atau streamingnya tadi dengan baik atau tidak. Nah ini mungkin nanti untuk Stikes Mutiara di Sumatera Utara dan Polnes ini saya rasa juga perlu local facilitatornya mencoba masuk ke dalam webinar, jadi login ke dalam Skele dan mencoba webinarnya. Nah untuk yang warna kuning yaitu untuk Undana, kemudian Universitas di Timor Leste, Unipa dan Uncen, ini kami juga sudah melakukan tes koneksi tapi hasilnya masih belum memuaskan, sehingga kami menyarankan untuk teman-teman yang kami masih warnai kuning di sini untuk membuat backup, yaitu mengikutinya juga dengan webinar. Jadi apabila fasilitas video conference-nya ini tetap tidak bisa menghasilkan koneksi yang baik, maka kami sarankan tetap memfasilitasi peserta dengan menggunakan moda webinar. Nah, selain itu masih ada 5 perguruan tinggi sebetulnya yang sudah mendaftar, bahkan ada mahasiswanya yang sudah mendaftar, tapi kami belum mendapat respon dari baik dari local facilitator maupun dari tim IT-nya, yaitu dari Universitas Respati Indonesia, kemudian Universitas Atmajaya, Universitas Pajajaran, UNS 11 Maret Solo, dan Universitas Gajah Mada. Nah ini mungkin nanti teman-teman dari tim Bu Rita juga akan mencoba berkoordinasi dengan masing-masing perguruan tinggi ini. Kira-kira karena kasihan mahasiswanya sudah mendaftar tetapi kami belum mendapat respon justru dari teman-teman lokal facilitator maupun dari tim IT-nya. Saya rasa mungkin itu. Nah berikutnya mengenai Skele, nanti ini setelah ini akan ada demo bagaimana menggunakan Skele-nya, tapi mungkin sepintas sebagai introduction kami mau sampaikan bahwa Skele ini adalah sebetulnya aplikasi LMS biasa, Learning Management System, yang akan digunakan selama kuliah ini berlangsung. Dan dia memiliki beberapa fitur, terutama nanti bisa dimanfaatkan oleh peserta atau oleh mahasiswa untuk mengakses online streaming. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat video conference-nya ini melalui streaming, itu bisa masuk ke dalam Skele dan melihat secara real time atau secara streaming tadi dari dalam Skele. Dan ini juga banyak bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang menggunakan moda webinar, karena moda webinarnya sendiri ada di dalam Skele. Dan kemudian juga memiliki fitur untuk mengunduh dan mengunggah materi. Jadi mungkin nanti kalau ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mensubmit tugasnya bisa melalui Skele ini. Dan narasumber pun semua materinya akan tersedia di dalam Skele sehingga bisa diunduh oleh setiap mahasiswa ini anytime dan anywhere. Nah kemudian juga Skele juga dilengkapi dengan diskusi online. Jadi nanti akan ada forum diskusi yang bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk berdiskusi baik sesama peserta dari dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi dan juga dengan narasumber. Nah, termasuk juga dengan local facilitator. Nah, kemudian
Mungkin nanti tadi sudah sampaikan oleh Bu Rita untuk tesnya sendiri atau evaluasinya mungkin akan digunakan fasilitas tes online yang juga sudah tersedia di dalam Skele. Oleh sebab itu nanti mahasiswa perlu mencoba dan melihat panduan Skele-nya yang sudah tersedia di dalam halaman paling depan dari Skele, jadi bisa di-download dan bisa dilihat bagaimana untuk mengakses kuliah SIV ini. Dan kemudian berbagai informasi yang biasanya muncul dari sekretariat tim kuliah ini mungkin juga akan diposting di Skele di halaman depan. Nah, mungkin selanjutnya untuk detail saya akan minta Mas Moko untuk bisa memperagakan bagaimana masuk ke dalam Skele, kemudian bagaimana mengakses forumnya, dan kemudian bagaimana mengakses online testnya. Oke, silakan Mas Moko. Berita sama berita kan? Oke. Ternyata sementara ini karena masih menunggu lengkapnya, ada beberapa yang memang sudah ada beberapa yang ada mahasiswanya, nama ada juga yang belum. Sementara ini sesi Ibu Rita sama Pak Gatot sudah hampir selesai. Nah, kita ada pada berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Oke, akan kami sesi tanya jawab ini karena banyaknya universitas yang terlibat, akan kami batasi dulu pada round pertama, satu pertanyaan untuk satu universitas, lalu akan dijawab oleh yang dituju, entah itu Ibu Rita atau Pak Gatot ya. Iya, oke. Jadi rupanya ada permintaan pada ronde pertama ini ada 5 universitas dahulu yang akan kami panggil. Berikutnya ronde kedua 5 universitas berikutnya, ronde ketiga dan seterusnya. Oke. Mohon untuk ronde pertama Universitas Andalas. Universitas Andalas, ada pertanyaan? Oh, itu tuh nantinya sekali itu bisa diakses sama mahasiswa ya? Please enter the conference code now. Terima Please kasih, enter Pak. the conference code now. Sebentar Ibu, jadi pertanyaannya apakah Skele akan dapat diakses oleh mahasiswa? Iya. Oke. Please enter the conference Sebentar. code now. Bisa diakses. Lalu yang ke Ibu, sebentar Ibu ya, nanti akan panggil Universitas Sumatera Utara. Ada pertanyaan? Please enter the conference code now. Please enter the conference code now. Oke, sebentar. Please enter the conference code now.
Sebentar, ada kesulitan dikit. Please enter the conference code now. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sepertinya ada permintaan connect dari Papua. Jadi ini kami mencoba meskipun masih belum berhasil connect dengan baik, jadi mungkin agak terganggu. Oke, mungkin silakan dilanjutkan dulu kami untuk round pertama. Jadi 5 pertanyaan dulu, Pak Yoni. Oke, seterusnya Universitas Sumatera Utara. Ada pertanyaan? Iya Pak, terima kasih kesempatannya. Ya. Saya menyambung yang pertanyaan dari Unan, kira-kira skillnya itu didapat mahasiswa kapan ya Pak? Oke, kira-kira kapan? Terima kasih Pak. Iya. Kapan? Oke, berikutnya terima kasih Universitas Sumatera Utara ya, Universitas Andalas. Mohon menunggu sebentar. Berikutnya Universitas Diponegoro. Apakah ada pertanyaan, Undip? Ya Pak. Iya sebentar. Universitas Diponegoro ada pertanyaan? Universitas Diponegoro? Tunggu. Oke, sepertinya masih di mute ya. Akan kami skip dulu. Berikutnya adalah Universitas Sriwijaya. Apakah ada pertanyaan? Universitas Sriwijaya? Iya Pak. Iya Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah keterbatasan ruangan kami kan hanya 50 orang ya Pak, sedangkan pesertanya yang mendaftar 98 orang. Itu bagaimana 50 orangnya, apakah masuk video conference semuanya atau bagaimana? Lalu yang kedua, atau kita hanya pilih 50 aja yang kita approve gitu ya. Terus yang kedua, ini kan semua peserta harus kita approve oleh koordinator site-nya, tapi saya sendiri kurang mengerti waktu saya coba konfirmasi fasilitas lokal pada menu pada menu website-nya saya nggak bisa gitu Pak. Bagaimana cara meng-approve peserta learning ini? Oke. Saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Untuk yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu kami masih bisa satu lagi. Universitas Kristen Indonesia, UKI, apakah ada pertanyaan? Universitas Kristen Indonesia, apakah ada pertanyaan? Ada mau tanya? Mengenai absensinya juga boleh berapa kali untuk apa? Tanya. Ngomong aja ngomong. Oke, ada pertanyaan, oke. Oh, ada. Ada Pak. Iya. Dari koordinator sama fasilitator. Iya. Itu bahannya itu semua ada di website di Skele. Artinya kami bisa download dulu, terutama untuk fasilitator lokal, atau bagaimana? Artinya bahan-bahan yang akan dibicarakan di setiap sesi itu fasilitator lokal maupun mahasiswa bisa dapatkan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Enggak? Sudah? Cukup. Oke. Sebentar itu saya ronde pertama sudah cukup. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Untuk yang bisa dijawab Oke, akan dijawab oleh Pak Gatot. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yoni. Jadi untuk pertanyaan baik dari Andalas maupun dari USU ini mengenai Skele apakah bisa diakses oleh mahasiswa. Memang Skele ini terbuka atau bisa diakses oleh mahasiswa dan juga oleh local facilitator. Jadi bahkan juga oleh narasumber, sehingga
semua materi yang akan disampaikan oleh narasumber sampai dengan kuliah selesai nanti itu akan diunggah atau diupload terlebih dahulu sehingga mahasiswa sudah bisa mendownload sebelum kuliah. Atau juga tadi pertanyaan dari Uki, ini apabila koordinator atau fasilitator lokal ingin melihat dulu materi sebelum kuliah mulai, ini bisa mendownloadnya dari Skele. Dan yang jelas untuk mahasiswa memang diberikan akses ke Skele karena selain untuk mendownload materi, ini nanti juga untuk mengikuti quiz atau tes online-nya dan juga untuk melakukan forum diskusi online. Karena diskusi antara atau pertanyaan yang mungkin belum terjawab di dalam sesi video conference ini masih bisa disampaikan melalui forum diskusi yang akan dibuka setiap minggunya, setiap kali selesai dengan sesi video conference. Kemudian pertanyaan dari Unsri, bagaimana mengakomodir untuk kelas besar yang lebih dari 50. Memang ini tergantung sebetulnya kebijakan dari masing-masing universitas. Kalau kami sendiri, kami tidak membatasi sebetulnya. Nah, cuma memang kalau namanya fasilitas video conference-nya ini hanya bisa digunakan di satu ruangan yang berkapasitas 50, mungkin sisanya bisa mengikuti melalui yang webinar. Karena webinar ini bisa diikuti dari mana saja sebetulnya selama komputer atau selama notebook yang digunakan ini bisa terhubung ke internet. Nah, mungkin tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila mahasiswa tadi lebih dari 50 dan kemudian kelebihannya ini mengikuti webinar, ini diharapkan kalau bisa juga tetap bisa mengikutinya dalam pengawasan. Artinya absen pun juga masih bisa tercatat oleh local facilitator. Karena kami membutuhkan monitoring terhadap kehadiran mereka. Jadi meskipun mereka mengikutinya dari kelas lain, tapi mungkin bisa dibuatkan mekanisme sehingga local facilitatornya tetap bisa melakukan absensi dan juga apabila mereka ada pertanyaan, ini tetap bisa diakomodir pertanyaannya. Nah, ini silakan mungkin diatur sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian masalah untuk approval peserta. Nah, memang saat ini karena ini belum ditutup, jadi local facilitator atau coordinator masih belum bisa melakukan approval. Nanti setelah jam 3 pada saat sudah di closing, ini baru local facilitator bisa melakukan approval. Mungkin dari saya itu, dari Bu Rita ada yang mau tambahkan? Oh, nggak ada. Oke, silakan mungkin Pak Yoni kalau ada pertanyaan lain. Oke, mudah-mudahan ronde pertama sudah memuaskan jawabannya. Saya pikir Pak Gatot sudah cukup menjawab. Ronde kedua adalah Universitas Udayana. Apakah ada pertanyaan? Universitas Udayana? Iya, ada sedikit Pak pertanyaan. Saya hanya ingin confirm aja soal jadwalnya ini, bukan jadwal, waktunya, jamnya. Tadi kan dikatakan bahwa Fitcom itu hanya sekitar katakan 1 jam ya. Kemudian dilanjutkan dengan fasilitator. Berarti itu jamnya, waktunya kan sebelumnya disampaikan jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Berarti tidak sampai selama itu ya. Berarti sekitar jam 8 sampai jam 10 secara umum. Apakah begitu? Soalnya tadi Pak Bu Rita menyampaikan 30 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadwal untuk diskusi di luar Fitcom tadi. Apakah ada hari-hari tertentu atau bebas saja tergantung mahasiswanya? Begitu aja Pak, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi Anda menanyakan konfirmasi sesi dan jadwal diskusi online. Nanti offline, sorry. Diskusi offline. Offline ya. Oke. Terima kasih. Nanti akan kami lanjutkan dulu. Kami kumpulkan pertanyaannya. Berikutnya adalah Universitas Gunadarma. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak.
tadi mengenai approval peserta Pak, setelah pukul 3 nanti kan baru bisa dibuka. Nah mungkin mohon diberikan petunjuknya saja bagaimana cara approvalnya nanti. Terima kasih Pak. Oke, Gunadarma, Anda menanyakan approval peserta. Oke, bagus. Apakah cukup satu pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya IPB. Apakah ada pertanyaan IPB? IPB, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah Nusa Cendana bisa mendengar kami. Oh, diputus. Oke. Nusa Cendana tidak bisa. Gorontalo tidak ada. Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, UIN, apakah ada pertanyaan? UIN? Ya Pak. Jadi tolong Pak yang materi yang job desk dan sebagainya kalau bisa dikirim ke kami Pak, atau mungkin di scale juga mungkin bisa ada gitu ya. Iya. Terus yang kedua, dari kemarin saya tuh belum bisa masuk ke milisnya Pak, belum ada invitation dari. Oh iya itu. Nah, itu saya nggak tahu nanti mungkin bisa Iya. Ya mungkin bisa di-invite lagi Pak. Terus yang ketiga Pak, ini untuk yang approval. Maafin saya agak ketinggalan. Itu yang bisa meng-approve siapa Pak? Yang bisa ya mungkin itu dulu Pak. Ya, oke, sebentar. Terima kasih Pak. Mohon di-invite. Oke, terima kasih. Berikutnya Polnes tidak ada, Timor Leste juga ada. Universitas Muhammadiyah apakah tersambung? UMJ? Nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya adalah BINUS, Universitas BINUS. Apakah ada pertanyaan? Baik, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dari BINUS pertama ingin menanyakan mengenai tadi webinar. Apakah ada log gitu ketika mahasiswa menggunakan webinar, sehingga kalau misalkan ini untuk mengantisipasi jika ada kasus mahasiswa tidak bisa ikut di dalam Vkon, kemudian ingin mengakses webinar, namun tadi kata Pak Gatot, kita mesti ada kemampuan untuk mencatat, padahal mereka bisa saja ikut di luar universitas atau mungkin bisa dari rumah begitu. Apakah ada log gitu, kita bisa konfirmasi mahasiswa ini sudah mengakses. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai approval tadi, apakah masih memungkinkan waktunya diundur tidak jam 3 ini gitu, karena di BINUS sendiri saat ini masih berlangsung UAS. Kemudian memang kami ada beberapa kendala, jadi ketika rekrutmen peserta kemarin itu berlangsung di semester ganjil. Kemudian e-learning ini akan jalan di semester genap, yang mana jadwal kuliah semester genapnya baru keluar tanggal 6 kemarin. Dan sekarang juga sedang UAS, jadi kami kesulitan menghubungi mahasiswanya begitu. Jadi kalau ada kelonggaran masalah waktu approval peserta ini akan lebih baik gitu, karena banyak minat ke e-learning ini. Demikian dua pertanyaan dari BINUS. Terima kasih. Oke, terima kasih BINUS. Akan kami segera jawab. Oke, mungkin untuk second round ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Jadi untuk approval peserta ini memang nanti mungkin akan didemokan ini bagaimana cara melakukan approvalnya. Jadi sebetulnya approvalnya adalah melalui website HIV, jadi bukan melalui Scale tapi melalui website yang Stop HIV for Youth, yang di mana peserta sudah mendaftar, dan di situ di dalam tab atau di dalam menu pendaftaran itu ada pilihan untuk konfirmasi fasilitator lokal.
Nah, memang sampai saat ini masih di disable, jadi belum bisa dibuka karena memang kami menunggu sampai closing dari registrasi mahasiswanya. Nah, mungkin nanti kalau terkait dengan apakah masih bisa di-extend untuk registrasi, mungkin nanti Bu Rita yang akan mencoba menjawab. Nah, mengenai materi presentasi, baik Pak, nanti kami akan coba upload ke dalam website Stop HIV for Youth ini, sehingga nanti bisa di-download oleh baik mahasiswa maupun oleh facilitator atau oleh koordinator maupun oleh teknisi. Meskipun tadi malam mungkin yang presentasi sudah saya posting melalui mail list. Nah, nanti ini dari timnya Bu Rita juga akan menambahkan Bapak yang wakil dari UIN ya untuk masuk ke dalam mail list. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Binus mengenai log untuk webinar, bisa Pak jawabannya. Jadi karena webinar itu bisa diaksesnya melalui Skele. Jadi nanti kami di Skele ini ada lognya. Jadi setiap kali dia ingin melihat webinarnya, ini dia harus login dulu ke dalam Skele. Nah, ini biasanya akan timestamp atau waktu yang dia lakukan untuk login ini akan tercatat di dalam Skele. Jadi nanti kita bisa men-trace atau melihat timestampnya ini berapa lama dia masuk ke dalam Skele, dan kemudian kapan dia login, ini semua akan tercatat. Nah, kemudian untuk approval tadi ini mungkin Bu Rita bisa jelaskan. Menimbang juga Mula Warman tampaknya juga minta pengunduran penutupan pendaftaran, dan juga Binus. Bagaimana saya tawarkan, bagaimana kalau Senin jam 15 atau jam 3, jadi 13 Februari, apakah itu cukup untuk Binus untuk mendaftarkan mahasiswanya? Untuk Binus bagaimana? Bisa direspons? Binus bisa direspons? Di mute tuh Pak. 3 kami bisa untuk konfirmasi. Okay. Cukup Bu waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi kita putuskan tanggal 13 Februari jam 15.00 ya. Lalu untuk Mbak Dinar dari Udayana, pertanyaan mengenai waktu. Jadi begini Mbak, 8 sampai 9 itu adalah kuliah sesi pertama. Kemudian jam 9 sampai 10 itu kuliah sesi kedua. Jam 10 sampai 11 itu adalah diskusi offline. Kita tulis 12 karena mungkin kalau diskusi bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari jumlah mahasiswa dan keaktifan partisipasi mahasiswanya. Jadi sebetulnya kurang lebih seperti itu. Jadi jam 8 sampai dengan jam 9 sesi pertama, 9 hingga 10 sesi kedua, 10-11 itu diskusi yang bisa dilanjutkan hingga sebelum makan siang. Demikian Mbak Dinar. Terima kasih. Oke. Mungkin saya tambahkan saja ke Mbak Dinar. Jadi di dalam setiap kali hari kuliah itu terdiri memang dari 2 sesi. Dan setelah sesi video conference yang pertama ada break mungkin sebentar ya Bu Rita ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua setelah tanya jawab dan sebagainya. Nah, setelah sesi kedua ini sebetulnya akan ada yang namanya offline discussion. Dan ini biasanya kami mohon teman-teman local facilitator memandu atau memfasilitasi local discussion-nya. Jadi ini offline, jadi tidak terhubung melalui video conference maupun webinar. Nah, begitu selesai hari kuliahnya, apabila mungkin di lain hari ini masih ada pertanyaan atau ada komentar terhadap materi yang sudah disampaikan, mahasiswa maupun local facilitator masih bisa menyampaikan melalui forum diskusi yang ada di dalam Skele, sehingga nanti oleh tim
dari kuliah ini yang akan melihat komentar maupun pertanyaan ini akan menampung dan menyampaikan kepada narasumber sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan jawaban tadi memuaskan rekan-rekan sekalian. Ini rupanya kita masih ada di 2